Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman geosaintis. Izinkan saya Muhammad Bintang dari mata kuliah Seismik Pasif, mahasiswa Teknik Geofisika ITS, angkatan 2023, untuk mempresentasikan mengenai overview eksplorasi seismik pasif. Yaitu yang pertama ada outline kita pada presentasi kali ini. Pada video kali ini, itu ada yang pertama pendahuluan dari eksplorasi seismik pasif. Kemudian ada dasar-dasar gelombang seismik pasif untuk metode pasif. Kemudian instrumentasi perekam perekam seismik pasif. Bab 4 ada desain survei dan akuisisi data. Bab 5 ada seismik interferometri. Bab 6 ada metode berbasis gelombang permukaan, baik Rothermore, SHSW, dan MASW. Bab 7 ada tomografi seismik pasif. Bab 8 pra-pengolahan dan pengolahan data dasar. Bab 9 inversi parameter bawah permukaan. Bab 10 interpretasi geologi dan aplikasi, serta bab 11 kesimpulan, tantangan, dan tren masa depan. Di presentasi kali ini, kita akan membahas secara singkat dari 11 bab yang sudah saya jelas sebutkan di awal tadi. Baik, yang pertama ada pengantar seismologi pasif, yaitu definisi ruang lingkup dan paradigma baru. Jadi seismologi pasif atau seismik pasif ini itu salah satu cabang geofisika yang memanfaatkan energi seismik yang terjadi secara alami dengan sumber yang dari alam. Jadi tidak disengaja seperti seismik aktif, tidak memerlukan peledak ataupun sumber sumber aktif lainnya. Dan kemudian yang utama itu adalah noise-nya. Kalau di seismik aktif, noise yang ada atau seperti noise antropogenik itu dianggap tidak diperlukan. Namun di seismik pasif justru malah noise-noise yang seperti itulah yang dibutuhkan. Dan kemudian dari awalnya lokalisasi sumber gempa atau hypocenter itu menuju ekstraksi green function yang menjadi dasar dari seismologi pasif ini, yaitu korelasi silang juga, cross correlation antar stasiun perekam yang kemudian dapat merekonstruksi respon impuls media yang seolah-olah terdapat sumber aktif. Jadi secara komprehensif dijadikan di tabel di sini. Parameternya itu apa saja, sumber energi tadi buatan, sedangkan pasif itu alam. Frekuensi dominannya kalau aktif itu 100 sampai 10 Hz dengan resolusi vertikal yang tinggi tentunya. Namun jika pasif itu resolusinya semakin ke bawah akan semakin menurun dengan penetrasi tapi sangat dalam. Kemudian kontrol sumbernya kalau pasif tidak diketahui dan acak sekali, dan biaya akuisisi pasif sangatlah murah dengan biasanya target dari sistem pasif itu adalah struktur regional, basement, dan parameter fisik, yaitu kecepatan gelombang geser, CitySat. Dan di HI ini yang terbaru-baru ini dibincangkan yaitu Direct Hydrocarbon Indicator, ini untuk reservoir ataupun migas. Kemudian untuk sumber dari gelombang pasif tadi sudah disebutkan ada dua, itu natural dan antropogenik. Kalau natural itu ada tiga, gempa tektonik, mikroseisma samudera, dan resonansi atmosfer dan angin. Kalau gempa tektonik itu pastinya karena slip rate atau gerakan tektonik itu sangat transient ya, terus-menerus melepaskan energi. Yang ya permukaan gelombangnya itu, gelombang permukaannya itu periode panjang lebih dari 20 second. Ini untuk studi mantel dan kerak bumi. Kalau mikroseisma samudera itu ada dua, primary dan secondary. Primary dia gelombang permukaan dia periodenya 10 sampai 20 second. Secondary dia 5 sampai 10 second. Kalau primary ini interaksi gelombang laut itu langsung dengan dasar. Kalau secondary ini dia interaksi gelombang laut dengan tekanan yang di dasar lautnya.
dengan frekuensinya yang ganda. Sehingga puncak spektral globalnya biasanya terjadi di sekitar 0,2 Hz. Kalau resonansi atmosfer dan angin ini eh, seperti biasa karena atmosfer juga menimbulkan noise-noise juga dan juga angin. Namun harus diredam untuk resonansi atmosfer dan angin ini, terutama di komponen horizontal. Untuk sumber antropol ini ada dua, industri dan lalu lintas, itu 1 sampai 100 Hz. Kemudian apa namanya? Dalam teknik ANT atau ambient noise thermography, korelasinya ini dapat direkonstruksi untuk gelombang permukaan untuk pencitraan kerak dangkal kurang dari 1 kilo. Kemudian ada induced seismicity, yaitu gempa mikro yang disebabkan oleh EOR atau Enhanced Oil Recovery yang di usaha migas juga, ini yang mengaktifkan sesar-sesar yang kritis yang sudah ada. Jadi sesar-sesar yang sudah tekanan yang sudah tinggi, kemudian di crack menimbulkan getaran-getaran. Di aplikasi utamanya ada di hidrokarbon yang saya sebutkan tadi. Itu ada yang pertama LFPS atau Low Frequency Passive Seismic atau LFS bisa, itu spektroskopi pasif. Ini menghasilkan metode deteksi anomali spektral pada resonansi rentangnya itu frekuensi 1,5 sampai 6 Hz. Itu di atas reservoir hidrokarbon karena ini disebabkan oleh oscilasi sistem fluida yang ada di reservoirnya tersebut. Kemudian di cekungan Sumatera Selatan dan Jawa Barat itu menunjukkan korelasi kuat antara amplitudo tinggi dengan keberadaan minyak atau reservoir. Jadi yang saya sebut tadi DHI atau Direct Hydrocarbon Indicator. Ini analisisnya dia bukan HVSR tapi VHSR. Itu vertikal per horizontal. Kemudian ada pemantauan hidrolik vertikal juga. Itu tadi karena dia bisa mendeteksi getaran-getaran eh, patahan-patahan kecil, fraktur-fraktur kecil itu juga bisa. Lalu dengan cara lokalisasi epicenter peristiwa mikro itu gempa kecil tadi menggunakan inversi travel time gelombang PDNS. Jadi nanti hasilnya adalah seperti clock point yang merepresentasikan geometri rekahnya seperti panjang, tinggi, juga derajat azimutnya dan juga stimulated reservoir volume. Kemudian ada geothermal. Di geothermal itu untuk pencitraan rekahan dan fluida juga mirip-mirip. Jadi untuk eksplorasi panas bumi itu sangat bergantung pada permeabilitas sekundernya atau rekahannya. Itu untuk pencitraan secara aktif, kemudian interferometry monitoring 4D, yaitu monitoring secara terus-menerus karena ada dimensi waktu. Kemudian untuk geoteknik, karakterisasi situs atau site karakterisasi yang sudah sering digunakan, itu fokusnya pada parameternya VS30, velocity shear 30, dan frekuensi resonansi bangunan atau tanah untuk mitigasi risiko gempa yang berkaitan dengan amplifikasi dan sebagainya. Metode yang dipakai itu HVSR, beda dengan tadi yang VHSR. Ini juga teknik Nakamura karena memang beliau yang pertama kali mengaplikasikan metode ini di Jepang, train atau train station apa apa gitu. Saya lupa. Kemudian yang diambil adalah resonansi fundamentalnya, frekuensi resonansi fundamental, yaitu F0 ya. Itu lapisan lunak di atas bedrock. Dan persamaannya itu untuk F0 adalah PS per 4H. Itu velocity shear, gelombang geser, dan ketebalan lapisan kali 4. Kemudian kriteria relativitas data dari HVSR juga ada. Di, nah itu ada, kita sering kali menggunakan pedoman dari proyek Sesame. Itu ada filenya, bukunya. Kemudian untuk bahaya geologi itu biasanya ada longsoran, itu peningkatan mikroseismik yang tiba-tiba frekuensinya tinggi, itu seringkali kegagalan lereng,
Kemudian long period tremor vulkanik juga indikator utama sebelum terjadinya gempa-gempa, pasti sebelum terjadi gempa gunung meletus, sebelum terjadi gunung meletus pasti eh, ada peningkatan mikroseismik. Namun variasi kecepatan gelombang yang ini sangat kecil, kurang dari 0,1%. Nah, dari sejarahnya sendiri, seismologi pasif itu dari pemanfaatan sinyal deterministik menuju stochastik yang acak. Jadi di awal 1900 sampai 1960 itu fokusnya pada waktu tiba gelombang P dan S dari gempa besar untuk menentukan atau memetakan struktur internal bumi secara global, yaitu menemukan inti dan mantel. Kemudian ada metode spatial autocorrelation. Ini dasar dari korelasi spasial gelombang acak ini dapat mengandung informasi kecepatan fase. Kemudian era HVSR yaitu yang Nakamura tadi, itu yang diprakarsai oleh Nobushi dan Igarashi. Dan Nakamura itu mulai mempopulerkan metode HVSR ini. Kemudian ada era interferometri dan tomografi noise di tahun 2000-an sampai sekarang yang masih berkembang. Jadi di awal 2001 itu secara teoritis dan eksperimental, Weaver dan Lobgis, itu korelasi silang atau cross correlation diffuse field itu menghasilkan green function. Jadi untuk aplikasi seismiknya, itu untuk um, untuk mendapatkan peta gelombang kecepatan Rayleigh yang berkorelasi dengan cekungan sedimen dan apa pegunungan yang itu batuannya beku itu tanpa memerlukan gempa bumi. Kemudian ada interferometri untuk memperluas konsep dari pencitraan refleksi yang memungkinkan sumber-sumber virtual diciptakan dari panglima manapun. Jadi kita lebih advance dalam data pasif ini. Yang kedua ada landasan teori dari gelombang seismik, yang tentunya gelombang seismik untuk pasif. Ada jenis gelombang seismik itu ada yang pertama body wave, tentunya itu primer atau kompresional. Itu dia hanya bisa di padatan ataupun yang lain, cara dan gas. Ini kecepatannya itu pasti datang lebih dulu daripada VS karena dia secara gerakan straight, tidak berkelok-kelok. Nah, ini partikelnya itu beroscilasinya sejajar dengan arah perambatan gelombang. Nah, ini melibatkan ada kompresi dan dilatasi. Ini bergantungnya pada modulus inkompresibilitas atau K dan juga modulus gesernya. Namun kalau gelombang geser itu tidak dapat melalui medium cair, jadi dia adanya padat karena apa namanya? Dia tidak memiliki apa ya? Ketika dia menyentuh suatu medium yang fluid, itu pasti akan langsung hilang energi yang itunya karena dia gerakannya berkeliu-liu gitu. Karena tegak lurus ya. Jadi kecepatannya juga lebih lambat. Kemudian ada gelombang permukaan surface wave seperti biasa yang langsung saja. Ah, nih, kalau relevansi pasifnya itu komponen di ANT dan EMASW karena energinya itu yang paling besar pada komponen vertikalnya. Kemudian gelombang love ini dia horizontal dan tegak lurus arah rangkainya, seperti ular melata ke samping. Dia dispersif secara alami dan seringkali lebih cepat daripada Rayleigh. Jadi urutannya adalah gelombang P, S, love, kemudian Rayleigh. Nah, kemudian ada parameternya, itu ada amplitudo, seperti biasa simpangan maksimumnya. Kemudian ada panjang gelombang, lambda, terus apa, puncak dan lembah. Puncak dan puncak. Ya, puncak. Puncak atau lembah dan lembah. Kemudian frekuensi, tuh, jumlah gelombangnya per detik.
berkaitan dengan sudut mega itu dua pi per frekuensi. Kemudian ada bilangan gelombang itu kalau frekuensi dia per detik, kalau bilangan gelombang itu per jarak, bisa disebut juga frekuensi spasial itu 2 pi per lambda. Kemudian ada fase itu posisi sudut sesaat. Nah, perbedaan fase ini adalah kunci dalam menghitung kecepatan fase. Jadi untuk hubungan fundamentalnya, gelombang V ini mengikat dimensi ruang dan waktu. Velocity, frekuensi lambda, omega per K. Jadi untuk propagasi gelombang dalam media elastis, ada hukum Snellius. Nah, hukum Snellius ini ketika dia ada perbedaan apa namanya density atau perbedaan lapisan itu akan menyebabkan impedansi yang berbeda juga, maka energinya itu akan dibagi menjadi refleksi dan refraksi. Jadi ya rumusnya seperti inilah. Sin I per V1 sama dengan sin R per V2. Ini adalah arah gelombang datang adalah refleksinya. Kemudian, nah, impedansi akustik ini adalah itu dari resistansi batuan terhadap penjalanan gelombangnya ketika ada perbedaan dari tadi. Nah, untuk ini insiden normal, koefisien refleksi ini persamanya adalah Z2 min Z1. Z2 ini adalah medium, medium ya, medium yang di bawah. Dikurangi medium yang di atasnya, dibagi, ya gitu. Ini batuan keras di bawah lunak. Sebenarnya tidak pasti, tidak selalu seperti itu. Bisa saja yang di bawah lunak, yang di atas lebih keras. Namun secara umum, yang keras di bawah secara umum. Kemudian dispersi lubang permukaan, ini sangat penting dalam seismologi pasif, terutama di MASB dan ANT, yaitu dispersi ya, di mana kecepatan perambatan gelombang itu di permukaan bergantung pada frekuensinya. Jadi ketika frekuensi rendah, gelombangnya itu besar sehingga bisa menembus material yang lebih dalam. Ketika frekuensi tinggi, kemudian lambdanya kecil, itu hanya dangkal saja. Kemudian fase velocity dan group velocity. Jadi fase velocity ini kecepatan perambatan di individunya, puncak atau lembah gelombangnya. Namun kalau grup ini di seluruh energi gelombangnya. Jadi untuk survei MSW, spektrum bias ini, spektrum dispersi, sorry, biasanya menempelkan fase velocity dan tomografi itu dalam skala benua dan group velocity itu dalam korelasi silang. Untuk fundamental mode atau M0 itu adalah mode dengan energi terendah, biasanya memiliki amplitudo yang besar di permukaan sebagai inversi dari MSW yang nanti diasumsikan bahwa energi dominannya itu pada mode 0. Kemudian ada higher modes, itu ada mode atas, itu pada frekuensi tinggi dan struktur kecepatannya kompleks. Untuk kegagalan memisahkan mode fundamental atau fundamental mode dengan higher modes ini menyebabkan kesalahan fatal dalam estimasi profil velocity shear-nya. Kemudian ada atenuansi dan hamburan. Gelombang badannya itu amplitudonya ya ini 1/R. Kalau permukaan itu amplitude 1/R. Nah, untuk atenuasi intrinsik ini, itu tadi divergensi geometris. Untuk atenuasi intrinsik ini, dia konversi energi elastis menjadi panas akibat gesekan antar butir dari mediumnya itu tadi. Nah, dikuantifikasikan tadi faktor kualitasnya Q. Di AX sama dengan A0 eksponen dari ini. Kalau Q-nya rendah itu atenuasinya tinggi. Kemudian ada Green function. Nah, ini fundamental sekali. Jembatan antara seismik aktif dan pasif. Ini definisi matematisnya. Fungsi Green Gx Tx0 T0 ini adalah respon dari perpindahan di lokasi X
pada waktu T akibat gaya impulsif yang bekerja di lokasi X0 pada waktu T0. Secara sederhana, ini adalah seismogram ideal yang merekam respon bumi jika kita memukul satu titik dengan palu godam hanya sekali saja. Jadi ketika di sini ada X, ada X0. Nah, dari X0 ini ke X itu berapa waktunya? Nah, ini terobosan terbesar dalam geofisika dekade terakhir. Ini fungsi Green direkonstruksi dari noise acak. Jadi itu dasarnya itu adalah korelasi silang atau cross correlation. Jadi kita merekam bising di latar belakang atau noise di dua tempat berbeda dalam waktu lama dan melakukan korelasi silang. Jadi di sini sama di sini gitu, itu akan saling menghilangkan yang sinyal acak nih. Jadi yang tersisa itu hanya gelombang yang koheren, yang saling berkaitan antara di titik A dan titik B. Nah, jadi ketika kita melakukan cross correlation ini, kita mendapatkan seolah-olah B ini adalah, di A ini adalah sumber virtual, dan di B ini adalah penerimanya. Ini adalah landasan dari ANT dan interferometri. Nah, untuk instrumentasinya, itu untuk seismik pasif itu dia menggunakan transducer. Jadi ketika gelombang mekanik itu dari tanah itu diubah menjadi sinyal listrik. Jadi yang dapat direkam. Jadi yang digunakan itu adalah prinsipnya induksi elektromagnetik dan inersia massa. Inersia massa ini karena untuk merekam dengan mekaniknya dan induksi elektromagnetik ini untuk mengubah ke sinyal listriknya. Kemudian geofon. Nah, geofon ini hukum induksi elektromagnetik. Untuk sensor kecepatan. Nah, ini pada Faraday induksi. Jadi kumparan kawat ini digantungkan pada bekas dan di dalam medan magnet yang permanen ya. Nah, tadi tanah bergerak, casing bergerak. Nah, inersianya itu diam karena kelembamannya. Relatif antara kediaman dan gerakan itu nanti menjadi tegangan listrik yang proporsional dengan kecepatan tanahnya. Nah, rumusnya ini. Nah, kemudian akselerometer itu prinsip massa inersianya, hukumnya Newton 2. Nah, itu ada sensor modern juga, force balance accelerometer. Itu sistem umpan balik elektroniknya itu menahan agar tetap di titik nol. Jadi arus yang dibutuhkan untuk menahan massa tersebut itu proporsional dengan percepatan tanahnya. Jadi itu tadi arus yang dibutuhkan ya, analoginya lah. Kemudian karakteristik sensor itu sangat krusial karena tergantung juga dengan target kita. Respon frekuensi, jadi F0-nya, frekuensi sudut, itu titik di mana sensitivitas sensor kita mulai menurun drastis. Dan damping ini umumnya di sekitar 0,707 dari nilai kritisnya. Klasifikasinya seperti ini. Ada sensitivitas dan noise floor. Itu output persatuan inputnya misal 28,8 volt meter per second. Nah, ini sangat-sangat instrumentasi geofisik sekali. Saya tidak belajar itu kebetulan. Kemudian dynamic range-nya seperti ini juga itu. Nah, jenis-jenisnya ini yang mungkin saya sedikit tahu. Itu ada moving coil geophone. Ini ketika masanya bergerak, yang tadi. Jadi ini kelebihannya pasif dan tidak memerlukan daya. Namun responnya jatuh drastis di bawah nol. Ini ada MEMS, Micro Electromechanical System. Ini jari-jari silikon mikro, ukur gravitasi, non hertz, dan sangat baik untuk broadband frekuensi rendah. Ada piezoelektrik, untuk kristal yang menghasilkan muatan ya. Kemudian ada aplikasinya untuk hidrofon dan sensor frekuensi tinggi. Tentunya tidak cocok untuk frekuensi rendah. Nah, kemudian kita masuk ke digitizer dan sistem rekamannya. Nah, data seismik ini dalam bentuk digital, kualitasnya ditentukan oleh konverternya tadi dari mekanikal ke atau analog ke listriknya atau digitalnya. Nah, ini sangat instrumentasi juga.
Nah, sampling rate ini juga frekuensinya tidak boleh terus minimal ini. Ketika lebih dari ini, maksimal ini. Ketika lebih dari ini, ya nanti akan ada aliasing dan tidak dapat disaring informasi. Untuk sistem akuisisi di lapangan, kan yang mungkin tahu. Oh ya betul. Ada nodal system, dia blend recording. Jadi dia satu unit ini langsung berisi sensor, baterai, dan GPS dan memorinya. Kemudian ada kabel base, nah, ini yang biasa kita pakai ya. Seri itu kalau tidak salah kabel base dia. Kemudian atau seri itu nodal system ya mungkin. Nah, seri itu tidak bisa real time QC. Kemudian ada DAS. Nah, ini yang sangat advance karena dia menggunakan fiber optiknya. Distributed Acoustic Sensing. Nah, untuk kalibrasinya itu ada hardware test. Dia itu biasanya dengan cara didiamkan di satu area yang dia tidak banyak noise, itu didiamkan banyak sensornya itu. Nah itu, kalau ada sensor yang berbeda, sensornya itu rusak atau polaritasnya terbalik. Ini ada uji polaritas untuk sisi sensornya. Pastikan ini tesnya mengarah ke arah yang sama, biasanya positif untuk gerakan northnya. Kemudian ada sinkronisasi waktu GPS untuk interferometri karena ketepatan waktu ini sangat berpengaruh ya. Oke, ini untuk apa namanya? Ringkasannya di sini untuk fitur dari ketiga tadi sistem akuisisinya. Untuk moving coil ini dia besaran fisiknya kecepatan, MEMS ini A, terus das ini dia strain dan strain rate-nya. Nah, ini. Dan untuk akuisisi data sistem pasif, yang pertama ada perencanaan survei. Jadi di semua akuisisi pasti perencanaan itu harus ditentukan secara matang. Yang pertama itu ada desktop studi atau studi sebelumnya, studi apa yang namanya, saya lupa. Nah ini kita melihat geologi regionalnya, perkiraan kedalaman bedrocknya, jadi kita menentukan frekuensi resonansinya. Misalnya ketika target lebih dari 500 meter, sensornya broadband dan durasi perekamannya harus panjang, topografi dan aksesnya. Kemudian kalau kita terlalu miring, nanti SPAC-nya, spasialnya itu, atau korelasinya itu, karena asumsi lapisan horizontal itu nanti bisa gagal. Kemudian, dan juga identifikasi sumber noise. Karena seismik pasif itu butuh noise acak dan bukan coherent. Jadi ketika nanti kita di dekat mesin pabrik, ini terekam dominan itu nanti coherentnya. Jadi tidak baik untuk data kita. Nah, ada survei pendahuluan. Lalu kita cek di lapangan apakah seperti yang di ada di desktop atau di laptop kita sebelumnya. Nah, ini jarak aman umumnya lebih dari 100 meter dari sumber monochromatic noise seperti jalan raya, sungai deras, pompa, dekat. Kemudian juga izin dan keamanan lahannya pastikan aman. Kemudian ada desain geometri arraynya. Nah, ini menentukan resolusi dan kedalamannya. Untuk konsep aperture dan kedalaman, aperture itu bentangan maksimum arraynya dengan panjang gelombang maksimum lambda max itu umumnya 3 kali aperturnya. Dengan kedalamannya itu sekitar dari sepertiga sampai setengah dari panjang gelombang maksimum. Nah, ini rule of thumb-nya untuk estimasi kedalaman kita. MASB aktif itu aperturnya kurang lebih sama dengan 1,5 sampai 2 kali kedalamannya. Nah, untuk pasif atau SPAC atau correlation microtremor ini ZD-nya itu mirip-mirip sama Z-nya sampai 2 kali Z-nya. Lebih baik konservatif saja. Areanya 100 sampai 200 meter area spasinya. Ini spas atau jenis konfigurasi arraynya itu ada linear, jadi set gitu aja.
dia cocok untuk ASB. Kemudian ada lingkaran atau segitiga. Nah, ini standar untuk SPAC. Kemudian L-shape itu untuk kontrol 2D minimal sensor. Nah, passive sensor ini untuk spasi kecil dia menghindari aliasing dari spasial. Untuk spasi besar dia dapat menangkap gelombang panjang dan dapat digunakan pola Nernst atau logaritmik untuk frekuensi yang luas. Nah, jadi untuk pertimbangan akuisisinya, pastinya ada durasi perekaman. Dari Sesame itu tadi kita dapat guideline kita yang dari Eropa tadi. Untuk single station FSR, durasi minimumnya itu 200 kali T0-nya, periode nolnya. Jadi untuk F01 Hz 3 sampai 4 menit kan, itu baiknya 15 sampai 20 menit. Tapi kalau untuk F0 0,2 Hz itu 20 sampai 30 menit. Dengan array itu survei lokal itu 1 sampai 2 jam, namun untuk regional itu bisa 2 minggu sampai 3 bulan. Kemudian untuk waktu surveinya itu siang dan malam itu kalau malam itu minim noise tinggi ya dan dominan microphase. Untuk target dalam itu biasanya kita di malam hari. Namun kalau siang itu dangkal saja dengan orientasi 3C. Nah, N-nya ini komponen N kan di sensornya itu ada N-nya juga. Itu harus tepat karena ini kesalahannya itu dapat merusak sehingga akses kita. Kemudian koplingnya atau pemasangan sensornya itu kita harus apa namanya, sensornya itu harus bergerak bersama dengan tanah. Jadi dia tidak bergetar sendiri. Jadi harus istilahnya merepresentasikan gerakan tanahnya. Untuk tanah lunak itu harus digali 5 sampai 10 cm. Terus kita tanam speknya di kaki kartunya itu. Kemudian kita padatkan kembali tanahnya. Untuk permukaan keras itu tidak boleh pakai spek, jadi harus benar-benar nempel. Nah, ini bisa menggunakan tripod atau plate ya. Dengan instalasi panjang ini bisa menggunakan plaster of Paris. Nah, yang penting juga ini adalah dokumentasi dan metadata. Karena ketika kita tidak tahu metadatanya, di data ini tempatnya di mana, terus ada kondisi sekitarnya seperti apa, nanti datanya pasti tidak akan berguna. Karena ini berkaitan dengan spasial. Kita harus tahu dengan persis setiap lokasi itu seperti apa. Nah, ini rangkuman dari tantangan akuisisi dan solusinya. Kalau angin kencang, solusinya seperti ini. Kalau hujan seperti ini, kabel panjangnya seperti ini, tanah gembur ini seperti ini. Nah, dan kita harus selalu mengecek sinyalnya itu setiap 5 menit pertama. Jika terlihat seperti satu trace baru saja atau sinyalnya mati, kita harus segera memperbaiki. Jadi jangan menunggu untuk kembali ke camp ataupun ke jurusan sehingga nanti kita harus mengulang kembali. Nah, yang selanjutnya bab 5 adalah seismic interferometry. Jadi si seismic interferometry ini prinsip dasarnya itu kita mendapatkan respon impuls dan korelasi dari noise-nya tadi. Ini untuk menghasilkan respon seismik baru dari sumber virtual yang kita dapatkan dari cross correlation terhadap observasi seismik di penerimanya. Nah, jadi dari prinsip ini kita dapat mengubah pasif itu seperti data deterministik. Jadi kita seolah-olah dapat sumber yang dapat di ini waktunya terus kemudian tempatnya itu. Nah, dari mekanisme yang digunakan adalah pembatalan fase itu tadi karena ketika terus-menerus mereka sinyalnya akan saling membatalkan dan yang tersisa hanya yang berkorelasi saja. Nah, dari intinya ini, nah ini penghilangan jalur perambatan gelombang yang sama.
antara sumber asli dan dua penerima. Untuk kasus satu dimensi, ini ketika bidang impulsifnya merambat dari sumber S dan penerima ada di A dan B, maka respon di A itu matematisnya seperti ini dan respon di B seperti ini. Seperti itu. Nah, secara matematis dari sumber noise NT dan autokorelasi SNT ini dinyatakan seperti ini. Nah, kemudian ada green virtual dan sumber virtual, musik green virtual. Ini yang paling baru, jadi ini seperti menciptakan sumber virtual, saya bilang tadi. Jadi balik lagi seperti tadi, melalui korelasi silang atau cross correlation, geofon itu nanti di lokasi A diubah secara matematis menjadi sumber energinya, dan di B nanti merekam. Seperti itu. Nah, respon ini disebut fungsi green interreceiver. Nah, keunggulannya itu dia independen ya. Jadi tidak perlu mengetahui lokasinya, terjadinya di kita hanya di maksudnya ini lokasi asli ya, lokasi sumber aslinya. Jadi hanya di sekitar tersebut ada sumber-sumbernya gitu aja. Atau ada datum tanpa model kecepatan. Nah, kita dapat memindahkan sumber dari permukaan ke lokasi downhole. Misal kalau kita vertical ini VSP, seismic profiling, tanpa perlu mengetahui model kecepatan batuan di overburdennya karena efek propagasinya itu telah dihilangkan dari korelasinya tadi. Kemudian ada jenis interferometri. Nah, meskipun cross correlation ini adalah metode standar, ternyata ada variasi operasi matematik lain yang digunakan. Kalau cross correlation ini untuk standarnya untuk ANT, ambient noise tomography, nah dia prinsipnya mengukur kesamaan dua sinyal sebagai fungsi dari pergeseran waktu. Dengan kelebihannya dia sangat robust terhadap noise acak, namun mempertahankan informasi amplitudo pentingnya. Namun kekurangannya dia memiliki spektrum frekuensi hasil keluaran itu dikalikan dengan spektrum sumber. Nah, nanti dapat memperlebar wavelength. Ya, sekian noise-nya tidak putih atau white noise. Kemudian ada dekonvolusi. Ini untuk seismik gedung atau borehole. Dia membagi spektrum sinyal di B dengan sinyal di A. Dianggap A ini sumber virtualnya. Jadi dapat menghilangkan efek wavelet sumbernya dan menghasilkan fungsi green yang lebih murni dibandingkan cross correlation. Dengan ini kita dapat memantau perubahan VS dan integritas strukturnya. Kemudian ada cross koherensi. Ini korelasi silang yang dinormalisasi oleh amplitudo spektrum masing-masing sinyal dan dominan frekuensi. Dapat menyeimbangkan kontribusi energi dari berbagai broadband dan sangat efektif jika sumbernya itu sinyal monokromatik yang dapat menutupi broadbandnya itu tadi, yang lemah. Jadi fokusnya lebih ke informasi fasenya dan amplitudonya tidak terlalu diinginkan. Namun ada asumsi dan keterbatasan metode, homogenitas sumber, isotropik, terus isotropik. Jadi penerima itu harus dikelilingi distribusi sumber yang seragam. Jadi kalau tidak seragam, nanti hasil korelasinya tidak akan simetris atau asimetris dan hanya muncul sisi kausal atau responnya saja dan waktu tempuhnya mungkin bias. Namun ketika dia stationary atau dia seragam, pastinya noise-nya itu sama-sama semua. Nah, nanti akan menghilangkan karena apa? Intervensi destruktifnya.
Kemudian ada prinsip reciprocity. Ini bergantung pada teorema reciprocity, reciprositas yang menyatakan bahwa respon di B itu akibat sumber di A adalah sama dengan respon A di B. Respon A akibat B. Nah, ini berlaku untuk media elastis, namun kompleks jika ada aluran fluida yang kuat. Nah, media tanpa rugi daya atau lossless medium. Jadi penurunan rumus teoritis itu sering mengasumsikan bahwa media elastis sempurna tanpa atenuasi. Meskipun dalam prakteknya tetap bisa bekerja pada media viskoelastis, dan amplitude yang dihasilkan tidak sepenuhnya akurat, mencerminkan atenuasi intrinsik yang sebenarnya. Untuk aplikasi utama interferometri itu untuk estimasi kecepatan dan tomografi, untuk pemulihan reflektivitas, kemudian itu saja. Kemudian yang keenam adalah metode berbasis gelombang permukaan, ada mikrotremor, SASW, dan MASW. Jadi untuk yang pertama kita mikrotremor itu ada HVSR, VSR, tuh. Jadi ada horizontal to vertikal. Jadi sudah kita sempat bahas, dipopulerkan oleh Nakamura. Nah, ini standar global untuk estimasi frekuensi resonansi nolnya dan amplifikasi tanah. Jadi konsep dasarnya dia terdiri dari superposisi gelombang badan dan gelombang permukaan. Nah, Nakamura mengusulkan bahwa efek sumber dari dan efek jalur perambatan gelombang ini terkandung setara dalam komponen horizontal dan vertikalnya. Namun amplifikasi lokalnya ini akibat lapisan sedimen lunak itu terjebak dalam komponen horizontalnya karena gelombang es dan love-nya itu terperangkap. Nah, membagi spektrum komponen H dan V-nya itu menghilangkan efek sumber dan menyisakan fungsi transfernya. Untuk persamaan matematisnya seperti ini. NS itu adalah dan HEW itu spektrum amplitude komponen horizontal utara selatan dan timur barat, north south dan east westnya, dan V itu adalah vertikalnya. Untuk interpretasinya, F0 atau frekuensi dominan itu frekuensi di mana puncak kurva itu terjadi. Nah, untuk visualisasinya, ketika tanah lunak itu diguncang, maka yang paling bergetar kuat itu pada frekuensi alaminya, itu F0. Kemudian ada faktor amplifikasi, amplitude puncak VSR itu nilai A0 itu berkorelasi dengan kontras AI-nya antara sedimen dan bedrocknya. A0 lebih dari 2 itu kontras impedansinya sangat jelas. Kalau A0 lebih dari 4 sampai 5 itu sangat sangat tajam sekali. Di amplifikasinya sangat tinggi. Nah, visualisasinya mungkin seperti ini. Kemudian untuk aplikasi praktisnya, FSR bisa untuk estimasi kedalaman bedrock. Nah, itu. Terus kemudian pemetaan efek tapak atau mikrozonasi juga. Hasilnya untuk preventif gempa dan amplifikasi tersebut. Kemudian ada spectral analysis of surface wave atau FSASW. Ini konfigurasi dua sensor yang segaris dengan sumber aktif. Jadi ini dia menggunakan sumber aktif. Namun dia ada kaitannya dengan shift seismic. Nah, kemudian ada masalah phase unwrapping-nya. Itu adalah ambiguitas fase. Sinyal yang terekam itu seringkali lebih satu siklus gelombang atau lebih dari dua pi radiannya. Sehingga terlipat dalam rentang min P hingga Pi. Nah, inilah yang menjadi alasan industri beralih ke metode multi-channel atau multi-channel analysis of surface wave. Kalau SSW tadi hanya dua saja.
Ini dia 12 atau 24 lebih geofon. Nah, mirip survei refraksi. Keunggulannya dia redundansi datanya itu dimungkinkan mengenal pola gelombang secara spasial. Jadi SNR-nya itu meningkat dan pemisahan gelombang permukaan dan noise itu lebih gampang. Kemudian ada transformasi domain dan pencitraan dispersi. MSW ini mengubah rekaman gelombang menjadi cita spektrum energi. Nah, metode transformasinya yang digunakan itu FK atau Frequency Wave Number dengan Slant Stack dan ada Phase Shift Method. Jadi hasilnya nanti ada kurva dispersif yang umumnya berbentuk seperti ini, kayak L gitu. Kemudian ada mode gelombangnya, fundamental dan higher modes. Seperti yang sudah kita bahas tadi. Nah, ini kurang lebih adalah apa namanya? Ringkasan dari metode surface atau permukaan. Kemudian ada masuk ke tomografi seismik. Jadi prinsip dasarnya itu dia mirip dengan CT scan. Di tomografi itu pencitraan interior yang merekonstruksi dari parameter fisiknya. Biasanya slowness atau kecepatan, gelombangnya juga. Yang berdasarkan pastinya waktu tempuhnya atau travel time yang melintasi. Jadi kuncinya itu adalah sinar-sinar yang saling berpotongan itu diperlukan untuk melokalisasi anomalinya. Jika anomali velocity rendah dilewati satu sinar, maka kita tahu ada keterlambatan waktu, tapi tidak tahu di mana posisinya dan di sepanjang jalur sinar tersebut. Untuk forward problemnya, itu kita dapat memprediksi data dalam aproksimasi sinar atau ray teori. Waktu tempuh T itu sepanjang lintasan sinar L didefinisikan sebagai integral dari slowness-nya. Seperti ini. Nah, kemudian untuk discrete, kita membaginya lagi menjadi sel-sel atau notasinya N di sini. Nah, menjadi penjumlahan seperti ini. T itu adalah waktu tempuhnya sinar ke I, dan L ini segmen sinar ke I. Untuk inverse problemnya, itu menemukan model SR yang meminimalkan selisih travel time observasi dengan teorinya. Nah, ini disebut residual waktu tempuh, TOPS min TKO. Nah, sumber pasif untuk tomografi itu ada local earthquake tomography. Ini terbatas karena gempa bumi ini cenderung terklaster di zona sesar aktif. Jadi iluminasi sinar yang tidak merata. Jadi di zona sesar itu banyak sinarnya, di tempat lain kosong. Kemudian ada ANT atau ambient noise tomography. Jadi dia menggunakan cross correlation lagi. Jadi dia lebih eh, dapat fleksibel stasiunnya. Tidak hanya terlokalisasi di patahan-patahan sesarnya. Jadi distribusi informasi kecepatannya itu homogen dan resolusi spasialnya itu lebih bagus daripada gempa yang bergantung sesar. Kemudian pengukuran datanya ada body wave peaking, itu kita menentukan waktu tibanya gelombang PS. Nah, ini ada otomasinya. Kalau datasetnya masif, itu ada algoritma STA atau LTA. STA per LTA. Kemudian ada surface wave dispersion, ini untuk ANT. Nanti dia di picking merujuk pada pengukuran kurva dispersinya. Nah, untuk konsep inversi linear dan non-linearnya, tomografi ini umumnya
non-linear pastinya. Banyak yang non-linear karena lintasan sinyal itu tergantung pada medan kecepatannya. Namun seringkali dilinearisasi untuk perturbasi kecil. Nah, untuk formasi matriksnya itu di sama-sama game di umum ya. Kemudian regularisasi Tikhonov itu karena matriksnya itu sering banyak solusi yang tidak stabil karena tidak merata cakupan sinarnya itu dapat menambahkan regularisasi. Jadi solusi yang paling masuk akal secara geologisnya. Itu ada damping dan juga smoothingnya. Damping itu kita memaksa modelnya itu agar sesuai sense geologi. Untuk smoothing itu jadi kita mensmoothkan gradiennya. Untuk fungsi objektifnya itu ada kombinasi kecocokan data dan kompleksitas model seperti ini. Nah, kemudian pastinya ada resolusi dan ketidakpastian modelnya. Karena setelah model dapatkan, kita harus uji validitasnya untuk menguji kepercayaannya. Jadi ada checkboard test, ada ray density, dan juga ada misfit analysis. Yang paling sering digunakan itu adalah misfit analysis. Itu selisih observasi dan kalkulasinya. Nah, kemudian ada pra-pengolahan dan pengolahan data dasar ya. Nah, pastinya harus ada format yang sesuai. Itu XGY, itu standarnya eksplorasi geofisika. Kemudian ada minisit. Nah, ini untuk pasif biasanya menggunakan minisit. Nah, ini dia continuous selama berhari-hari, sangat lama. Nah, kemudian untuk pra pengolahannya itu ada kita yang pertama di trending. Secara dasar kita melakukan di trending, yaitu DC offset kita hilangkan, kemudian ada filtering, itu membatasi frekuensinya, jadi kita membuang noise-noise yang tidak diperlukan. Kemudian dan tapering, itu menghindari artefak spektral saat nanti kita lakukan FFT, atau Fast Fourier Transform. Kemudian ada analisis kualitas datanya, kita harus melihat datanya. Karena data jelek itu ketika kita masukkan untuk pengolahan malah akan merusak pengolahan kita. Jadi sebaiknya kita buang kita buang data-data yang jelek. Kita mengambil data-data yang bagus saja. Nah, ini perekaman 1 hari biasanya 80% itu biasanya dibuang. Dan memang sangat banyak yang bisa. Ini ada seleksi jendela waktu, ini biasanya di FSR, kemudian ada anti trigger algorithm. Kemudian kita ada pengolahan untuk interferometrinya, ANT. Ini teknis, jadi mengubah noise acak menjadi virtual short gathernya. Nah, ini distandarisasi oleh Pak Benson. Jadi kita temporal normalization dulu di time domain, kemudian ada spectral whitening di frekuensi domainnya, kemudian ada cross correlation dan stackingnya. Ini yang menjumlahkan hasil korelasi harian selama berbulan-bulan. Sangat lama ini. Kemudian yang kita dapatkan adalah virtual short gathernya. Nah, untuk pengolahan SASB atau MASB, itu kita transformasi gelombangnya dulu dari TX atau waktu jarak ke frekuensi dan fasenya, kecepatan fasenya. Atau terkadang yang sering digunakan itu frekuensi dan bilangan gelombang atau FK-nya. Kemudian kita picking kurva dispersinya, trennya seperti apa. Nah, kemudian untuk HVSR itu windowing. Jadi kita bagi-bagi lagi sinyalnya. Kita bagi misal per 20 atau 30 detik. Kemudian kita FFT, kita smoothing lagi, terus kita kalkulasi H per V-nya, nah, kemudian kita analisis direksionalnya.
Kemudian kita masuk ke inversi parameter bawah permukaan. Inversi ini sangat-sangat advance sekali ya, karena merekonstruksi bawah permukaan itu dari data-data yang terbatas. Jadi ini bukanlah kebenaran absolut. Ini hanya model yang sangat mungkin mendekati. Jadi errornya pasti tidak bisa sangat kecil, pasti kemungkinan besar. Nah ini dia uh, non non unik solusi. Jadi banyak banyak sekali model-model yang mungkin bisa sesuai data kita. Kita ada inversi satu dimensi untuk profil kecepatannya. Itu kita dari model awal dan parameterisasinya. Model awalnya gitu kita tebak dulu bagaimana, kemudian parameternya kita masukkan. Nah, kemudian teknik inversi itu ada global versus lokal. Jadi untuk lokal itu biasanya linearized least square atau LLS. Itu dia matriks Jacobian. Ini sangat cepat, namun sangat bergantung pada model awal kita. Kalau model awal kita terlalu jauh, maka akan gagal. Kemudian ada GSM atau Global Search Method. Di stokastik, dia acak mengeksplor ribuan solusi, kemungkinan modelnya. Kemudian ada Monte Carlo, mengambil acak sampelnya. Kemudian ada GA, SA, dan NA. Ini algoritmanya untuk GSM. Nah, outputnya untuk profil satu dimensi terhadap variasinya gelombang geser. Kemudian ada inversi data VSR. Ini sangat rumit karena non-unik yang sangat ekstrim ya. Nah, tantangan utama itu kurvanya sangat sensitif terhadap impedansi dan frekuensi. Nah, solusinya itu kita harus membatasi atau constraint inversion. Jadi kita harus mengetahui, misal VS diketahui dari MSW, kita bisa menginversi hanya. Kemudian kita dapat mengetahui dari data bor, untuk kedalaman kita bisa inversi VS rata-rata sedimennya. Kemudian ada inversi fotomografi pasif. Itu ketika sudah ditemukan satu dimensinya di banyak titik, itu kita bisa spasial melalui pseudo sectionnya, dua D ataupun tiga D. Yang paling sederhana itu ya antara titik-titiknya itu kita interpolasi secara bahasa sederhananya. Jadi kita seperti menjahit antara setiap titik itu. Kemudian ada tomografi 3D penuh, tuh skalanya regional. Itu ada map generation dan depth inversion. Untuk ketidakpastian dan resolusinya, nah ini kita harus penting ya, karena ini menunjukkan kevalitan model kita. Fungsi misfitnya itu biasanya menggunakan root mean square error, itu yang sangat umum dilakukan dengan persamaan seperti ini. Nah, dan jangan hanya menyajikan model satu saja, namun kita harus menyajikan beberapa model. Kemudian juga ada integrasi joint inversion, itu biasanya MSW plus VSR, dan lain sebagainya. Kemudian untuk interpretasi geologinya dan aplikasi, pastinya kita harus berpegang teguh pada hukum-hukum geologi yang ada, seperti VS itu dikontrol oleh modulus geser dan densitas, sensitivitas itu modulus geser yang mempresentasikan kekakuan, terus dan lain sebagainya. Kemudian rasio VP per VS ini diskriminator mitologi yang kuat, karena untuk batuan karstik ini hubungan linear VP dan VS. Jadi ketika terdapat penyimpangan dari garis tren ini, kita dapat membedakan mitologinya.
Namun kita tentu saja tidak bisa langsung menyatakan bahwa di titik ini adalah batuan A, B, C sebelum ada data-data yang benar valid. Kemudian untuk identifikasi litologi dan kontak batuan, itu kita bergantung pada pola kontras kecepatannya. Ketika kontak tajam pasti atau sharp itu biasanya jadi kontak batuan. Ada karakteristik regolith dan petrov, ini biasanya di geoteknik. Kemudian ada identifikasi struktur, ini biasanya untuk patahan, kemudian lipatan, tapi yang sering untuk patahan aktif ya. Kemudian ada aplikasi di reservoir di hidrokarbon, migas ataupun geothermal, yang sudah kita bahas di awal tadi. Untuk clay cap, kemudian zona temperatur di bawah clay cap, adanya indikasi fluida dan time-lapse 4D yang kita bahas tadi. Dia ada dimensi waktunya, jadi dimensi monitoring terus-menerus. Nah, ada studi kasus penemuan sesar, jadi di bawah kota dengan endapan alluvium tebal ya. Jadi kita akuisisi itu area seismik pasif itu kita tempatkan 1 bulan. Kemudian kita cross correlation noise-nya, kemudian analisis dispersinya, kemudian kita inversi tomografi 3 dimensi. Nah, kemudian kita visualisasi dan interpretasi. Ini adalah ringkasannya untuk integrasi multimetode. Jadi integrasi pasif, gravitasi dengan gravity, MT, dan refleksi. Nah, jadi kita masuk ke bab terakhir, kesimpulan, tantangan, dan tren masa depan. Jadi keunggulannya pastinya dia biayanya murah, dalam, dan parameter fisiknya itu VS itu yang sangat unggul ya di sini. Namun kelemahannya itu kontrol sumbernya kita tidak tahu, resolusi vertikalnya semakin dalam itu semakin menurun, dan non-unik, pastinya semua itu pasti non-unik. Dan kita dapat melakukannya di urban atau di perkotaan, dan juga bisa for di monitoring, karena yang lain mungkin tidak bisa untuk for di monitoring ya. Dan juga kalau kita sudah menemukan kompleksitas geologi itu pasti tidak cukup menggunakan pasif saja. Distribusi noise-nya juga sangat-sangat tidak merata. Kalau sudah tidak merata, itu sudah susah kita untuk mengolah datanya. Ini tantangan utamanya, kualitas data dan distribusi noise-nya, kemudian trade-off resolusi vertikal, seperti yang tadi saya bilang, kemudian ambiguitas karena uh, ketidakrataan noise-nya. Nah, untuk tren riset dan pengembangannya, itu karena semakin banyak data, maka semakin baik pula pengolahan kita. Kemudian sensor kita semakin tajam, semakin sensitif, semakin baik juga. Maka ada yang pertama distributed acoustic sensing, ini yang paling maju. Dia menggunakan fiber optik. Jadi setiap 1 meter itu dia em, sensornya setiap 1 meter, dan itu berkilo-kilometer di laut ya biasanya. Tapi ini dia tidak di semua ya, di semua tempat tidak bisa untuk sekarang. Nah, kemudian ada machine learning dan AI. Ini kita bisa mengotomasi penggunaan kita, meskipun belum langsung jadi, tapi membantu kita. Kemudian adalah pemantauan 4D atau time-lapse ambient noise, ini yang juga sedang dikembangkan di industri migas juga untuk korporasinya bisa dipantau menggunakan metode ini. Nah, ini perubahan tekanan pori ini. Kemudian yang pastinya sangat bagus tapi susah dilakukan itu joint inversion. Untuk etika dan standar praktik tentunya segmen pasif itu metode yang non-invasif, namun juga eh, data yang diperlukan harus robust.
Jadi untuk penutup, seismologi pasif itu telah mendemokratisasi eksplorasi bawah permukaan kita. Kita tidak perlu lagi dibatasi oleh biaya ledakan yang mahal ataupun akses alat berat untuk seperti vibrosis untuk melihat ke dalam bumi kita. Kita hanya perlu mendengarkan bumi ini berdetak-detak dengan planet yang terus bergetar, dan tantangan ke depan bukan lagi tentang bagaimana cara kita mengambil data, melainkan bagaimana kita mengekstrak makna dari samudera data yang membanjiri kita. Karena semakin lama, semakin maju ke depan tahunnya, data kita akan semakin banyak. Seperti itu. Ini sumber-sumber yang saya gunakan, sumber utamanya. Kemudian kurang lebih itu dari saya. Jika ada koreksi maupun komentar, mohon disampaikan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, siang, dan pagi.